Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah belajar berserah kepada Tuhan. Dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai orang percaya mungkin kita sudah terbiasa mendengar kata berserah kepada Tuhan. Mungkin di saat orang sedang berduka cita, atau mungkin ketika kita sedang mengalami kesedihan, orang menguatkan kita dengan berkata, sabar ya, berserah kepada Tuhan. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, mengucapkan kata berserah kepada Tuhan tidak semudah ketika kita mengalaminya. Ada banyak orang ketika menghadapi kesusahan, menghadapi kepedihan, ketika menghadapi penderitaan, sekalipun dia sudah pernah mengungkapkan kata berserah kepada Tuhan, nah, tapi ketika dia sendiri mengalaminya, ada banyak orang yang memiliki respon yang negatif. Dia bukannya bersyukur kepada Tuhan, dia bukannya berserah kepada Tuhan, malah sebaliknya. Dia mulai bersungut-sungut, dia mulai menyalahkan Tuhan, dia mulai menyalahkan situasi, dia mulai kecewa. Bahkan tidak jarang juga ada orang yang meninggalkan imannya karena tidak tahan terhadap namanya penderitaan. Makanya saya mau ingatkan buat saudara bahwa ciri sejati dari seorang pengikut Yesus bukanlah dilihat dari hebatnya doanya, bukanlah dilihat dari rajinnya dia ke gereja, bukanlah dilihat dari rajinnya dia pelayanan, bukanlah dilihat dari seberapa banyak persembahan yang diberi. Tetapi ciri seorang murid yang sejati dilihat bagaimana dia hidupnya terus bertumbuh, berserah kepada Tuhan ketika menghadapi situasi dan keadaan bahkan yang sulit dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, setan tidak pernah berhenti untuk menggoda, untuk mencobai kita supaya kita tidak berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya setan menguji kita supaya nggak berserah kepada Tuhan? Yang pertama, melalui penderitaan. Ayub mengalami penderitaan karena diizinkan oleh Tuhan, karena setan berpikir bahwa Ayub setia kepada Tuhan karena dia diberkati. Makanya setan berkata, menuduh Ayub kepada Tuhan dengan berkata, tentulah dia setia karena apa yang dia miliki Tuhan berkati. Karena itu Tuhan izinkan Ayub dicobai, mengalami penderitaan yang luar biasa untuk membuktikan apakah dia seorang yang bisa berserah kepada Tuhan dalam penderitaannya. Tapi Ayub tetap menang dengan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, yang kedua, bagaimana setan menggoda, menguji kita supaya kita nggak berserah kepada Tuhan. Yang kedua, dengan menawarkan kekayaan, dengan menawarkan harta, dengan menawarkan kekuasaan. Setan datang kepada Yesus dan berkata, semua kerajaan dunia itu dan kuasanya saya akan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembahku. Ada banyak orang Bapak Ibu ketika masih menderita, ketika masih susah, dia masih orang yang rendah hati. Dia masih orang yang mengandalkan Tuhan. Wah, doa puasa, doa keliling, doa sampai semalaman. Nah, tetapi setelah dia diberkati, dia berubah menjadi orang sombong, menganggap orang lain lebih rendah, menganggap orang lebih hina dari dirinya, bahkan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya setan bekerja keras. Alkitab bilang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Yang ditelannya supaya mereka berhenti berserah kepada Tuhan. Karena setan tahu kalau kita berserah kepada Tuhan, maka ujungnya kita lihat kuasa, maka ujungnya kita punya kekuatan, maka ujungnya kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya apapun tantangan, apapun penderitaan,
apapun cobaan yang sedang kita hadapi hari ini, jangan menyerah. Pastikan kita terus maju. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Bagaimana supaya kita berserah kepada Tuhan? Yang pertama, kita percaya Allah berdaulat atas hidup kita. Ayub yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia yakin betul Allahnya hidup, Allahnya yang memberkati, Allahnya yang melindungi, Allahnya yang menciptakan segala-galanya. Tuhan kita bukanlah berhala yang mati, tapi Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan kita Tuhan yang Maha mengetahui. Dia tahu batas kekuatan kita, Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia tahu segala-galanya dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita sedang menghadapi ujian yang berat, tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan, bahwa tidak ada satupun dalam hidup kita yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang terjadi di luar kontrolnya Tuhan. Bahkan Alkitab bilang, ketika kita dicobai, Alkitab bilang Allah memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Allah setia dan akan memberikan jalan keluar buat kita. Karena Allah berdaulat. Ketika kita menderita, ketika kita mengalami ujian, selama kita sabar, Alkitab bilang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan? Yang kedua, dengan hidup seturut kehendak-Nya. Ayub ketika menderita, dia bilang dia tidak menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang bukan-bukan. Bahkan Alkitab bilang Ayub tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena Ayub tahu bahwa Tuhan punya kehendak dalam hidupnya adalah yang terbaik. Nah, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, ketika kita sedang menghadapi ujian, kita harus tahu betul bahwa ujian adalah sebuah sarana untuk membuktikan kita orang taat atau bukan kepada Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, maka saya percaya doa kita berkuasa, karena Alkitab bilang apa yang kita minta Tuhan beri dari surga. Bagaimana supaya kita bisa berserah dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah kita pastikan percaya akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna baik dalam hidup ini maupun dalam kekekalan. Kenapa? Karena dia mengandung janji. Saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan pasti menggenapinya. Dan di dalam Alkitab ada banyak janji yang baik buat kita, baik ketika kita hidup di dunia ini. Janji Tuhan ketika kita hidup di dunia, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami mukjizat, kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan janji Tuhan dalam masa yang akan datang, orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia meninggal, maka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun penderitaan kita, apapun keadaan kita hari ini, jangan menyerah. Pastikan tetap berserah kepada Tuhan, lakukan yang terbaik, karena kita percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaan dan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.